Berarti mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sudah siap belajar semua? Mulai pembelajaran hari ini Ibu mau kasih rules atau peraturan sebelum memulai pembelajaran. Kemarin sudah kita sepakati kan, sebelum memulai pembelajaran baju tidak boleh dikeluarkan. Siapa yang masih dikeluarkan segera dimasukkan. Kalau tidak sesuai dengan kesepakatan denda 2.000. Oke, jadi selama pembelajaran baju harus dimasukkan dan dalam keadaan rapi. Sampah silakan dicek apakah masih ada yang kotor. Oke, sudah sarapan semua? Sudah makan? Ada yang tidak enak badan, sakit atau yang pilek batuk? Sehat semua ya? Hari ini yang tidak masuk siapa? Oke, sudah siap belajar? Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai drama. Kita bahkan sudah mengenalkan sebuah karya drama. Hari ini kita akan belajar mengenai karya ilmiah. Ada yang tahu karya ilmiah itu apa? Kemarin kita sudah belajar drama. Kalian sudah menulis naskah. Itu menulis bukan? Tapi menulisnya dalam bentuk imajinasi. Perasaan. Lalu apa perbedaannya dengan karya tulis ilmiah? Kalau karya tulis ilmiah itu apa? Angkat tangan. Itu dari hasil kajian atau penelitian. Oke, betul. Berdasarkan kajian penelitian, bentuknya imajinasi atau tidak? Berarti nyata, sesuai dengan fakta, sesuai dengan data. Sudah ngerti gambarannya? Oke, sekarang coba Ibu kasih contoh. Kita menulis sebuah karya tulis penyebab banjir di SMA 3 disebabkan oleh MBG. Nyambung tidak? Nyata tidak? Berdasarkan data tidak? Tidak. Lalu kalau penyebab banjir di SMA 3 disebabkan oleh sampah, itu berarti sesuai dengan fakta. Paham? Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan karya tulis ilmiah. Itu berbentuk esai ilmiah populer dan juga artikel ilmiah. Lalu peserta didik mampu mengidentifikasi isu-isu konservasi alam Indonesia yang relevan dengan lingkungan sekitar mereka. Selamat pagi semua. Semangat? Kan kemarin pada pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang drama. Drama itu menulis ya, menulis apa? Naskah. Nah, kalau naskah itu bentuknya fiksi atau non fiksi? Fiksi. Jadi apa yang membedakan fiksi dan non fiksi? Saya Adi Salmer. Ya, fiksi itu? Fiksi itu nggak nyata. Kalau non fiksi? Nyata. Iya. Jadi kalau fiksi itu nyata, non fiksi itu tidak nyata. Berarti kalau fiksi itu tidak nyata dan non fiksi itu nyata, berarti karya ilmiah masuknya apa? Fiksi. Fiksi dan non fiksi. Kalau fiksi itu apa tadi? Tidak nyata. Yang kan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sama Ibu Elsa, berarti kalau fiksi itu masuknya ke sini, dia bentuknya imajinasi, tidak nyata.
Nah, kalau non fiksi ini maksudnya nyata itu mengikuti apa aja? Berita bisa, terus skripsi berat banget, skripsi bisa, terus apa? Karya ilmiah. Nah, jadi hari ini kita akan belajar karya ilmiah. Yang pertama dari pengertiannya. Karya ilmiah adalah suatu karya dalam bidang pengetahuan atau sains dan teknologi yang berbentuk ilmiah menurut Laba dan Trinayati tahun 2018. Adapun menurut KBBI, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, berdasarkan observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Jadi dalam penulisan karya ilmiah itu harus berdasarkan fakta, terus nah itu mau tanya deh, bisa nggak kalau misalnya kalian nulis karya ilmiah itu menurut kalian sendiri? Kenapa nggak bisa? Karena berdasarkan diri sendiri? Bukan. Terus kalau ini berdasarkan diri sendiri bukan sih? Ini berdasarkan diri sendiri. Tapi yang membedakannya dengan kita adalah karena kita belum dapat mempertanggungjawabkan apa yang akan kita tulis. Jadi kalau karya ilmiah itu bisa ditulis oleh diri sendiri, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kalian menulisnya berdasarkan opini kalian, menurut saya kayak gini nih, gitu, itu tidak dapat disebut karya ilmiah karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Paham sampai sini? Selanjutnya. Nah, bentuk-bentuk karya ilmiah ini banyak nih. Tadi kayak yang tadi udah disebut ada skripsi kan. Yang pertama dari karya ilmiah remaja. Ini yang biasa kalian temuin dalam kehidupan di sekolah. Contohnya ada apa? Yang kalian tahu deh. Pernah nulis karya ilmiah nggak? Belum pernah. Makalah udah pernah? Makalah udah pernah? Ya, makalah pernah. Pernah nulis laporan enggak? Misalnya kalian habis dari laboratorium gitu, bikin dalam bentuk laporan pernah? Nah itu maksudnya di nah selanjutnya karya ilmiah populer. Ada skripsi, ada esai ilmiah, ada juga artikel ilmiah. Selanjutnya yang terakhir ada karya artikel jurnal. Ada. Ini berat ini cakupannya karena ini itu biasanya digunakan oleh mahasiswa S2 dan S3. Jadi kita nggak bakal belajar ini kan mungkin ya. Karena saya aja belum sampai situ. Jadi yang hari ini akan kita pelajarin adalah karya ilmiah dalam bentuk pernah lihat artikel nggak sih? Artikelnya kayak gimana? Di mana? Website. Nah itu, menurut kalian ini artikel ilmiah bukan? Kalau ada website, artikel ilmiah bukan? Kenapa artikel ilmiah? Kenapa? Kayak berita. Kenapa ya artikel ilmiah kalau dari web? Jadi kalau dari web itu bukan artikel ilmiah. Dia kalau dalam bentuk blogspot itu bukan artikel ilmiah, tapi hanya sebuah pemberitaan atau sebuah penulisan yang didasarkan oleh karangan sendiri. Jadi kalau artikel ilmiah itu bentuknya beda, bukan seperti yang ada di blog. Nah ini, pusing nggak sih ngeliatnya? Pusing nggak ngeliatnya? Nah ini contohnya dari artikel ya. Nah ini yang akan kita buat nanti. Pusing nggak sih ngeliatnya? Apa sih kemampuannya? Oke, untuk bentuk paham nggak? Apa masih ada yang bingung? Kalau ada yang mau ditanyain silakan. Untuk bentuk paham? Ada yang masih dibingungin? Bisa kita lanjut? Oke, selanjutnya kita akan bahas struktur karya ilmiah. Jadi yang akan kita pelajari
objektif itu apa? Apa itu objektif? Apa ya? Aduh, sering dengar nih, tapi objektif itu apa ya? Berdasarkan fakta, terus Berdasarkan apa yang dilihat. berdasarkan apa yang dilihat, terus pernah dengar objektif dan subjektif? Baru yang kedua subjektif ini, tapi ini bukan bagian dari ini ya. Subjektif. Kemarin waktu di pementasan drama ada penilainya kan? Menurut kalian itu penilaiannya subjektif atau objektif? Subjektif. Kenapa subjektif? Ayo. Kenapa subjektif? Jadi waktu pementasan drama kemarin penilaiannya adalah objektif. Objektif. Oke, kita lihat. Jadi kalau objektif ini berdasarkan keadaannya nyata, dia berdasarkan fakta, jadi dia nggak boleh nih dipengaruhi sama opini kita. Sedangkan kalau subjektif ini itu dipengaruhi oleh opini kita berdasarkan penilaian kita sendiri. Misalnya nih, Kak Ite kemarin waktu pementasan drama, Pak Ite ini cengengesan, kurang serius. Itu subjektif apa objektif? Subjektif, karena yang menilai dia saya sendiri, kita sendiri gitu. Tapi kalau ketika kita melihat penampilannya si Pak It kemarin waktu pementasan drama, Pak It keren banget. Waktu ngeliat tangan itu, jalannya muncul kemana-mana, dia serius, mukanya serius banget. Itu objektif atau subjektif? Objektif. Tapi sini paham nggak objektif? Apa? Ya, berdasarkan fakta, tidak boleh dipengaruhi opini. Yang kedua, apa yang kedua? Sistematis. Apa sistematis? Apa? Sistematis? Berdasarkan urutan. Berdasarkan urutan, bener banget. Jadi boleh nggak sih kalau misalnya kita nulis yang pertama itu simpulan, baru yang nanti terakhirnya baru latar belakangnya, boleh nggak? Boleh. Enggak dong, simpulan selalu di misalnya nih, kalau manusia diciptakan kaki dulu baru kepala, gimana? Nggak boleh kan? Harus berurutan kan? Ya, demikian juga kalau kita nulis artikel ilmiah harus berdasarkan urutan sistematis. Kemudian yang ketiga logis. Apa itu logis? Benar sekali, aku pintar ya. Jadi yang ketiga itu logis, harus masuk akal. Nah, kayak tadi yang dicontohin sama Ibu Elsa, misalnya MBG menyebabkan banjir, masuk akal nggak sih? Kenapa nggak masuk akal? Iya, itu nggak logis. Ya kan nggak logis nggak masuk akal. Kenapa MBG menyebabkan banjir? Kecuali nih, kalau kalimatnya diubah, penumpukan sampah menyebabkan banjir, logis nggak? Logis. Kenapa? Pintar sekali. Iya, itu yang dimaksud logis dan tidak logis. Sampai sini paham? Selanjutnya, ambigu. Apa itu ambigu? Ya, ambigu berarti tidak boleh punya dua, Tidak memiliki makna lebih dari satu. Nah, benar sekali, tidak boleh memiliki makna lebih dari satu. Contohnya apa? Kalau ibu bilang kayak gini deh, ini tapi di luar konteks KTI ya. Begini, Nabila memberitahu Faiz kalau dia tidak masuk. Nabila memberitahu. Itu artinya apa? Info. Apa? Info bukan. Tapi memberitahu, benar sekali. Kecuali kalau kalimatnya Nabila memberitahu Faiz bahwa dia tidak masuk, itu informasi, itu
baru informasi. Sampai sini paham nggak? Paham. Iya. Oke, selanjutnya bahasanya harus baku. Boleh nggak sih kalau kita nulis artikel gini? Menurut gue artikel ini tuh nggak benar. Bisa nggak sih? Enggak. Yang digunakan adalah menurut kalau disimpulan itu boleh menurut saya gitu. Kata-katanya harus baku. Kalau gitu mau nanya satu hal. Yang nggak baku mana? Yang tidak baku mana? Yang baku mana? Kalian mana? Yang bawah, yang baku. Yang baku ya? Bawah. Bawah itu ah. Bawah itu apa sih? Yang baku yang pakai y atau pakai j? Mana? Yang J, yang atas. Oke, jadi yang baku. Caranya biar tahu baku atau tidak baku gimana? Ya, siapa tadi yang jawab? Bener banget. Ya kita cari di KBBI gitu. Karena itu bukan berdasarkan pandangan kita kalau kita tahu itu benar gitu. Dan untuk menguji kevalidannya ya harus berdasarkan KBBI gitu. Yang terakhir, denotatif. Apa itu denotatif? Biasanya denotatif itu disandingkan dengan konotatif. Denotatif itu maknanya bisa seperti tidak gitu. Jadi dia tidak boleh memiliki dua, tidak boleh punya dua makna. Contohnya kalau gulung tikar artinya berarti maknanya kalau kayak gitu dia punya dua makna nggak sih? Gulung tikar sama bangkrut. Nah kalau yang konotatif tadi Bu Tria membantu Pak Apit menggulung tikar artinya iya lagi gulung tikar ditandai dengan kata kerja gitu. Nah jadi biasanya kalau konotatif itu kita temunya di karya sastra, misalnya kayak di drama bisa, di puisi itu paling banyak ditemukan konotatif. Tapi kalau dalam bentuk karya ilmiah yang ditemukan adalah denotatif. Selanjutnya kita belajar struktur. Nah kita akan belajar struktur karya ilmiah yang difokuskan pada artikel. Jadi yang paling pertama itu ada bagian yang pertama itu ada bagian awal. Yang pertama ada bagian awal. Itu isinya apa aja? Judul, nama penulis, afiliasi, abstrak, kata kunci. Nah ini, jadi sebelum kita artikel ini kita harus tahu dulu. Yang pertama dari judul. Apa sih judul yang mau kita buat untuk karya ilmiah kita? Contohnya tuh tadi penumpukan sampah menyebabkan. Nah itu contoh judulnya. Nama penulisnya. Nah afiliasi itu sama dengan instansi atau nama tempatnya. Jadi kan kita menulisnya di mana sekarang? Kalau kita namanya berarti Ibu Elsa Triana menulis artikelnya di SMA 3. Nah selanjutnya masuk ke bagian abstrak. Apa itu abstrak? Tapi ini abstrak dalam konteks artikel ya, bukan abstrak dalam konteks seni atau konteks yang lain. Ringkasan, iya bener banget, ringkasan. Jadi dari abstrak ini kita bisa tahu nanti apa itu isi dari artikel itu. Jadi tanpa baca keseluruhan artikel kita udah tahu. Oh artikelnya itu isinya ini, hasil penelitiannya itu ini, metode yang digunakan itu ini. Itu abstrak. Abstrak itu biasanya terdiri atas dua bahasa Indonesia dan juga bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kenapa harus ada bahasa Inggris? Iya, pertama bahasa internasional. Kedua, karena banyak artikel kita yang merujuk dari artikel luar. Jadi ketika nanti ada orang luar yang mau merujuk artikel kita, mau melihat artikel kita, mereka bisa
membaca dari tanpa membaca keseluruhan. Kemudian yang ketiga ada yang terakhir ada kata kunci. Kata kunci itu apa sih? Jadi kata kunci itu yang menjadi intinya. Beda ya sama judul ya. Jadi misalnya nih yang kita tulis adalah apa tadi? Sampah, penumpukan sampah menyebabkan banjir. Berarti kata kuncinya apa kira-kira? Sampah, iya, sampah bisa, terus banjir bisa, terus. Jadi kalau kata kunci ini biasanya itu terdiri atas 3 sampai 5 kata yang menjadi inti dari artikel yang ditulis. Selanjutnya ada bagian inti. Bagian inti itu pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya isinya latar belakang. Tahu ngapain sih kita nulis artikel ini? Iya nggak? Iya tidak? Ya kan? Berarti kalau kita mau nulis pendahuluan kita harus tahu dulu masalah yang mau kita angkat itu apa dari artikel kita. Kalau tadi tuh banjir, penumpukan sampah menyebabkan banjir, berarti masalahnya apa? Sampahnya itu dia yang jadi rumusan masalah. Jadi kita harus buat dulu rumusan masalahnya apa aja, baru nanti disajikan dalam bentuk apa? Paragraf yang nanti termuat di pendahuluan. Selanjutnya ada metode penelitian. Kalau metode penelitian ini apa yang kita gunakan untuk meneliti dari artikel itu? Metode penelitian itu ada 2, metode kualitatif dan kuantitatif. Ada yang tahu nggak itu apa? Kuantitatif angka. Kuantitatif angka. Iya benar banget. Jadi kalau misalnya kita nulis penelitian kita itu banyak angka-angkanya, itu berarti termasuk penelitian kuantitatif. Nah kalau penelitiannya itu semuanya kata-kata tanpa ada angka itu maksudnya apa? Kualitatif. Jadi bisa nggak bedain antara kuantitatif dan kualitatif? Kuantitatif apa? Sebelah sini deh, kuantitatif itu apa? Suaranya ikut ya, kayak angka ya. Kalau kualitatif? Kalau kualitatif? Deskripsi bisa, narasi bisa, kata-kata bisa. Oke, ulangi sekali lagi. Kalau kuantitatif apa? Kalau kualitatif? Baru selanjutnya hasil dan pembahasan. Itu dari yang masalah udah kita angkat, udah kita tahu nih kita mau bedah masalah itu pakai apa, baru kita sajikan hasil dan pembahasannya bagaimana. Setelah hasil dan pembahasan, selanjutnya kita masuk ke bagian akhir. Bagian akhir ini ada 2. Yang pertama, simpulan. Apa itu simpulan? Apa itu simpulan? Keseluruhan dari isi. Keseluruhan dari isi, bener banget. Iya, jadi simpulan ini adalah keseluruhan dari isi, khususnya dari hasil dan pembahasan. Baru yang terakhir daftar pustaka. Jadi sebelum kita nulis, jadi ketika kita nulis ini, kita itu pasti merujuk dari pendapat orang lain atau pendapat ahli. Itu kenapa kalau karya ilmiah itu tidak boleh menurut pendapat sendiri. Jadi harus merujuk dari pendapat-pendapat ahli yang nanti akan disajikan dalam bentuk daftar pustaka. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kelompoknya kita bagi jadi 8. Ya. Ayo. 7. Apa? 1. Dan peraturan. Jadi di diskusi kelompok ini Ibu akan melakukan sistem bintang, sistem penambahan poin untuk penambahan nilai. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ketika Ibu bilang kalian harus lakukan kayak gini untuk secepat mungkin mendapatkan bintang, silakan dilakukan ya. Karena nanti selain untuk penambahan nilai akan ada sesuatu juga di akhir pembelajaran kita. Sampai sini paham? Oke, Ibu mau silakan bergabung dengan kelompok yang masing-masing secepat mungkin. Yang duluan silakan angkat tangan. Kemudian kalian tempelkan di sini. Yang bagian amrah yang mana? Yang bagian pendahuluan yang mana? Yang bagian metode yang mana? Hasil yang mana? Kelompok siapa yang paling cepat? Kita kasih bintang. Tapi yang harus benar, nggak boleh asal-asal nempel. Oke, di sini juga udah kami sediakan
latihannya. Halo semua. Gimana, gamenya seru nggak? Seru banget ya, karena kan itu kolaborasi tim berempat ya. Itu kerjasama kalian ditantang lah di situ pokoknya. Jadi kan udah mengurutkan strukturnya tuh dari mulai apa? Yang pertama judul, terus abstrak. Coba sih kelompok yang pertama kalau kita boleh bantu ke depan deh. Salah satunya perwakilan. Beberapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bakal dapat 1 juta. Berapa ini? Kelompok 2 boleh disebutkan hasil pembelajaran kamu hari ini kamu dapat apa? Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Tapi karena di sini nih masih terlihat sama ya, kelompok 2, 3, 5 sama 6 bintangnya masih sama. Jadi aku masih beri kesempatan lagi satu orang yang berani menyimpulkan. Kalau berapa itu? Di sini ada judul, kelompok 5. Judul, abstrak, kata kunci, terus isinya ada pendahuluan, metode penelitian, sama hasil dan pembahasan. Terus yang terakhir itu ada penutup sama daftar pusakanya. Oke.